Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afa fi jasadihi yajidu quta yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Barang siapa yang berada di rumahnya di waktu pagi, dia merasa aman di rumahnya di waktu pagi dan dia sehat pada fisiknya, dan dia tidak dapatkan kecuali hanya yang dia makan hari itu saja. Orang seperti ini Rasulullah SAW gambarkan bagi gambaran orang-orang yang beriman, orang-orang yang di atas akidah yang benar, orang-orang yang betul-betul di atas hidayah Allah. Dia kalau merasa aman di rumahnya, sehat pada fisiknya, dia hanya dapatkan untuk dia makan hari itu saja. Dia tidak tahu hari besoknya. Orang seperti ini dia akan mendapatkan seakan-akan kebahagiaan, kehidupan yang di mana dunia itu dibentangkan atau dibukakan baginya. Fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Seakan-akan dia meraih dunia ini dan seisinya. Itu kalau dia di atas hidayah. Tapi orang walaupun dia rumahnya besar, harta kekayaannya banyak, dia memiliki kekuatan, kekuasaan, kedudukan di dunia ini, tetapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari zikrullah, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sempit hatinya, sempit jiwanya, hidupnya tidak akan pernah tenang. Dia bisa mencukupi makanan fisiknya, tetapi dia tidak bisa mencukupi atau tercukupi baginya kebahagiaan atau makanan batinnya, sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak mau mendengar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala katakan, orang yang berpaling dari peringatan Allah. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Allah itu Al-Qur'an. Peringatan Allah itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, maka kami ikatkan baginya syaitan
dan syaitan itu akan menjadi teman dekatnya. Kalau dia jauh dari Allah, dia pasti akan didekati syaitan, karena syaitan tidak akan kuat mendekat dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang di atas hidayah. Tapi kalau orang itu jauh dari hidayah, dia akan dekat kepada syaitan, bahkan syaitan itu menjadi temannya. Dia akan lebih mendengar wahyu syaitan wal'iyadzubillah daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan itu akan menjadikan selalu kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan pada dirinya, pada diri orang tersebut kalau dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, dan dia mengajak selalu kepada kekejian, kepada keburukan. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan dan juga anugerah dari sisinya. Jadi syaitan kalau didekati oleh manusia, karena dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, pasti orang ini akan gelisah. Gelisah dengan harta benda, gelisah dengan kekurangan harta, gelisah dengan masa depan. Ya, oleh karena itu banyak kita lihat orang-orang sekarang masih muda, sudah punya pekerjaan, tetapi tidak berani nikah. Ya, HP-nya mungkin 3 atau 4, punya motor, punya kendaraan, tapi dia takut. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan mencukupi dia, memberikan ketenangan kepada dia, dan dia akan mendapatkan gambaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Walaupun dia hanya bisa memiliki apa yang dia makan hari itu saja, seakan-akan dunia ini dia miliki. Dan ini kapan terwujud? Kalau kita akidahnya kuat, iman kita kepada Allah benar-benar. Ya, oleh karena semakin jauh zaman ini dari zaman Rasulullah SAW, orang semakin takut dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena syaitan selalu mendekatinya. Seperti gambaran tadi, ya, anak muda sudah sukses secara duniawi, tapi dia takut nikah. Takut nikah. Dulu orang di zaman Rasulullah SAW, dia punya sarung saja, punya sarung, tidak punya baju, tidak ada baju dalam, tidak ada celana dalam. Dia berani menikah. Ya, berani menikah. Jadi ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW ingin menghibahkan dirinya. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, wahabtu nafsi ilaika, aku hibahkan diriku kepada engkau." Kemudian Rasulullah SAW melihat wanita ini, kemudian beliau menganggukkan kepalanya, kemudian beliau menunjukkan tidak ada hajat. Dan ini adab Rasulullah SAW. Beliau tidak mengecewakan wanita itu. Lalu hadir di majelis itu ada seorang sahabat. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in kana laysa laka hajah fazawwijni iyyaha." Kalau engkau tidak ada hajat pada wanita ini, maka nikahkan aku dengan dia, kata dia. Kemudian Rasulullah tanya, "Kamu punya apa untuk maharnya?" Dia bilang, "Sarung saya ini." Sarung yang dia pakai. Rasulullah katakan, "Kalau kamu kasih dia, kamu pakai sarung yang mana?" Gak ada itu, gak ada celana panjang di dalam. Kalau kita sekarang pakai sarung, celana panjang, celana dalam, baju dalam, pakai peci, HP mungkin berapa dan sebagainya. Tapi diberikan ketakutan oleh syaitan. Dan ini sebabnya apa? Sebabnya karena kita jauh dari akidah yang benar, karena kita tidak memupuk keimanan. Rasulullah SAW menyebutkan manaqib sahabat Umar bin Khattab, ya, bentuk kemuliaan, keistimewaan, ya, pujian bagi sahabat Umar bin Khattab. Rasulullah SAW katakan apa? "Idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan akhar." Kalau Umar itu menempuh satu jalan, berjalan di suatu jalan, maka syaitan itu minggir cari jalan yang lain. Kenapa? Karena dia apa? Karena dia takut kepada akidah Umar bin Khattab, karena kekuatan akidah beliau. Tapi sebaliknya kalau orang itu jauh, maka dia akan menjadi qarin syaitan,
teman dekat syaitan, dibisiki selalu oleh syaitan. Ketakutan tentang harta, ketakutan tentang masa depan, ketakutan kepada istri, ketakutan kepada anak-anak masa depannya, dan seterusnya. Sehingga dia sibuk bagaimana anak saya nanti kalau saya mati dan sebagainya. Padahal kalau dia wujudkan akidah yang benar, ibadah yang benar, maka dia minimal mendekat seperti ahwalnya para sahabat, seperti kondisi para sahabat. Kita tidak akan pernah bisa sampai ke derajat para sahabat, karena mereka Allah muliakan pada manzilah yang Allah tinggikan, apalagi kepada derajat Rasulullah SAW. Tapi orang-orang yang beriman berusaha mendekat, paling tidak dia selamat dari fitnah. Seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Miqdad ibn al-Aswad, Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Sungguhnya orang-orang yang berbahagia itu, orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan beliau katakan itu sampai 3 kali. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Sungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Siapa yang menjauhkan dia? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendekat kepadanya. Tapi kalau kita jauh dari Allah, kita akan selalu berada di dalam kubangan fitnah. Baik fitnah kekufuran, fitnah kesyirikan, fitnah maksiat, fitnah syubhat dan seterusnya. Ya. Jadi kita kalau berusaha mendekat kepada Allah, kita akan mendapatkan bagian dari kebahagiaan, ketenangan, dan itu tidak bisa didustakan, tidak bisa diingkari. Dan orang yang merasakannya adalah orang yang mendekat kepada Allah dengan cara yang benar, dengan jalan yang benar, dengan jalan ilmu, bukan hanya dengan perasaan semata, bukan dengan hanya semangat semata, bukan hanya dengan ra'i, dengan akal pikiran semata, tetapi dengan bimbingan wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa namanya orang itu kalau sudah dia berusaha mendekat dengan keimanan, maka dia akan mendekat kepada Allah, maka dia akan dijauhkan dari syaitan. Syaitan itu tidak punya daya upaya, tidak punya daya upaya sama sekali untuk menguasai manusia. Tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Kenapa tapi dia menguasai kita manusia? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mendekat, menyibukkan diri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu pasti akan menjauh. Tidak kuat dia akan mendekat. Dan dia lemah. Kalau orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu bahagia. Jadi itu rahasianya. Jadi kita tidak perlu banyak teori harus bagaimana dan sebagainya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersungguh-sungguh. Tapi jadi jangan kita jadikan permainan. Jadi jalan hidayah kita ini hidup sekali, ya. Dan nanti kita begitu mati, kita akan ada pilihan cuma 2, ya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok manusia itu di dalam surga, dan satu kelompok lagi di neraka, di dalam sa'ir, neraka sa'ir. Tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan tengah-tengah, itu tidak ada. Oleh karena itu harus kita bersungguh-sungguh. Dan itulah yang menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka bersungguh-sungguh dengan agama ini. Dia jadikan segala hal yang lainnya itu belakang dibandingkan dengan apa? Dengan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kehidupan mereka.